Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram salawatullah salamu alaihi wa sallam jami'a ashabi ajma'in wa atba'ina yaumiddin wa hiwani ajma'in wa sallallahu alaihi wa qul billahi la syarra qadir jalan radhiyallahu anhu sanillah tatil marhum al-mu'azzam al-arif billah al-'allamah imam Nawawi al-Bantani wa jami'a sulihi wa sulihi wa furu'ihi wa fadlu dhunubahum wa nawara dariyahum qaddasallahu arwahum taqabbal amalahum wa fadlu'ata alina bi barakatihim asrarihim wa nuri karamatihim wa nafa'na bi ulumi dunya wal akhirah bi asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para masyayikh, para guru ngaji, para asatid, tokoh agama dan tokoh masyarakat, bil khusus segenap jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, khususnya nikmat kehidupan, kesehatan, kesempatan malam hari ini dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir melaksanakan kewajiban, yaitu sholat maghrib berjamaah yang kita rangkai dengan kajian malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, umat beliau, khususnya kita yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan kelak sama-sama diakui oleh beliau sebagai umatnya, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya yang mampu menempatkan kita kelak dikumpulkan bersama beliau berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita wajib bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Mulai nikmat kita dilahirkan oleh Allah, menghirup nafas hingga malam hari ini Allah masih percaya kepada kita. Dan Allah berikan kita kesehatan, di mana kesehatan itu sangat mahal harganya, sehingga saking takut sakit orang itu berbagai macam aktivitas, berbagai macam cara dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan. Kenapa? Karena nikmat sehat yang Allah berikan itu sangat mahal harganya. Mulai dari nikmat cara berpikir, bagaimana coba kalau kacau cara berpikir kita, maka penyakit-penyakit yang lain akan mendera kita. Jadi orang yang enjoy, orang yang tenang, pikirannya yang aman, insya Allah akan mendukung, memotivasi kesehatan kita. Coba sampean lihat orang gila. Orang gila itu hidupnya gak sehat, makannya kadang makan di tempat sampah, diambil makan. Orang gila sehat, jalan di pinggir jalan itu coba sampai berapa kilometer jalan sehat. Kenapa? Pikirannya gak terikat dengan situasi dan kondisi. Itu makanya kalau kita nggak terikat dengan situasi dan kondisi, kita tetap berusaha menjaga kesehatan sambil lalu berdoa kepada Allah agar kita tetap dijaga, dipelihara oleh Allah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, insya Allah aman gitu. Jadi yang 80% membuat sakit jasmani kita karena sakit pikiran dan jiwa kita. Nah, oleh karena kita bersyukur oleh Allah diberikan kesehatan oleh Allah. Lalu kemudian malam hari ini kesempatan itu yang mana kesempatan tidak akan terulang lagi. Jadi malam hari ini saudara, teman, sahabat kita yang gak ngaji malam hari ini tidak akan diberikan malam hari ini. Kalau minggu depan diberikan atau besok malam diberikan, bukan yang malam hari ini.
Makanya kita bersyukur malam hari ini kita diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegaskan begitu sangat banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu nggak bisa dikalkulasi dengan urusan materi, nggak bisa dihitung dengan triliunan rupiah. Allah sampai pakai kalimat taukid, kalimatnya hafal, insya Allah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah. Begitu sangat banyaknya, kata Allah. Inna, sesungguhnya aku, kata Allah. Allah pakai inna, berarti saking sangat luar biasanya isinya pemberian Allah, anugerah Allah, sehingga Allah pakai kalimat mutakallim ma'al ghair. Jadi pakai mutakallim muaddim nafsah, pakai inna a'taina, tidak pakai a'taitu Allah, tapi a'taina. Ini menegaskan begitu sangat banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Ini luar biasanya. Apa itu? Harapan Allah, target Allah, tuntutan Allah saat kita diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat itu. Tuntutan Allah cuma dua yang perlu kita jaga. Kalau tuntutan Allah ini kita laksanakan, kita tunaikan, kita jaga, kita pelihara, kita dijamin aman hidup di dunia oleh Allah, dijamin di alam barzakh, lebih-lebih kelak yaitu di terminal akhir padang mahsyar, dijamin oleh Allah. Apa tuntutan Allah setelah Allah menegaskan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Fasholli, jangan lupa sholat. Ini satu-satunya kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita umat Rasulullah, yang secara langsung Allah semaikan kepada beliau. Fasholli, kata Allah, jangan lupa sholat. Kalau sudah sholat tidak lupa, insya Allah wudunya tidak akan lupa, Pak. Minimal 5 kali kita berwudu. Bagaimana kata Rasulullah ketika kita sudah berwudu? Fama yubqi minad darni fi nafsihi. Adakah tersisa kotoran pada diri orang yang beriman? Ketika sudah 5 kali dia berwudu, 5 kali dia mandi, 5 kali dia bersuci, bagaimana masih tersisa kotorannya, kata Rasulullah? Dan kotoran itu akan berjatuhan, kata Rasulullah, saat kita berwudu. Mulai dari kita berwudu sampai jalan mau sholat, sampai kita sholat, sampai selesai sholat kita zikir, dan sampai kita doa, berjatuhan dosa-dosa yang kita lakukan, Pak. Kharajat dunubuhu, kata Rasulullah, akan berjatuhan dosa-dosanya itu bersama apa? Ma'aqatrati akhiril ma'i min yadihi wa wajhihi wa rijlihi, kata Rasulullah. Begitu kita nih, mohon maaf, wudu mulai ini dibasuh, maka jatuhnya air itu bersamaan dengan jatuhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh tangan kiri, yang dilakukan oleh wajah. Wajah kan banyak dosa, Pak. Ntar lagi insya Allah nyampe di sini di hadits kursi lanjutan dari pertemuan yang lalu berkaitan dengan dosa ini. Muka, mata, kemudian telinga, mulut, dosa tiap hari, tiap malam, kata Allah. Ntar lagi insya Allah akan nyampe. Ini tuntutan Allah, sholat. Makanya jangan sampai lupa sholat. Apalagi kata Rasulullah, sholat ini dijaga secara berjamaah. Apa jaminannya, kata Rasulullah, coba? Orang kalau sudah rajin sholat, Pak, dan niatnya nggak ada yang lainnya, nggak ada ikatan karena pingin dipuji atau pingin hartanya Allah atau pingin sukses yang lainnya, datang cuma ingin berharap rahmat Allah, berharap ridha Allah, selesai sudah. Allah nggak akan salah menghargai. Bagaimana kata Rasulullah? Man dawama ala salawatil khamsi yurfa'u, man dawama ala salawatil khamsi jama'atan, barang siapa yang melestarikan menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka yang pertama jaminannya apa, kata Rasulullah? Yurfa'u an hudaiqu aishihi. Allah akan cabut berbagai macam kesulitan-kesulitan hidupnya. Mulai dari sulit kita ini, mohon maaf, cari rezeki, akan dicabut kesulitannya oleh Allah, akan diberikan kemudahan cari rezeki. Sulit mencari jodoh, akan dimudahkan, akan cepat dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah. Sulit untuk, mohon maaf, dipercaya untuk mendapatkan anak, ketika sholat 5 waktu dijaga berjamaah, akan dimudahkan oleh Allah, akan dipercaya untuk mendapat titipan anak. Sulit membangun keharmonisan rumah tangga, sulit membangun keharmonisan bermasyarakat, ketika sholat 5 waktu dijaga, insya Allah akan aman, dicabut berbagai macam kesulitannya oleh Allah. Makanya sampai Allah mendengungkan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jaminan orang yang benar-benar jaga sholat akan mampu mengantarkan pelakunya jauh dari melakukan kesalahan, kekejian dan kemungkaran.
Jadi mustahil Pak, orang yang sudah benar sholatnya, syarat rukunnya sudah diperhatikan, syarat sahnya diperhatikan, wajibnya yang membatalkan tidak dilakukan, maka jaminannya sudah luar biasa. Mustahil dia melakukan perbuatan keji, mustahil dia mencaci, mustahil dia meremehkan, mustahil dia menghina, mustahil dia akan mengadu domba, mustahil itu. Ini jaminan Allah yang menyatakan ini. Dan mustahil dia melakukan kemungkaran yang menyebabkan ketidaknyamanan, ketentraman di sekitarnya, lingkungannya, rumah tangganya, masyarakatnya. Mustahil dilakukan orang kalau sudah sholatnya benar-benar dijaga. Nah, ini tuntutan Allah. Yang kedua, jaminannya saya cuma sampaikan dua karena masih banyak. Irfa'u anhu adzabu qabrihi. Menjaga sholat 5 waktu berjamaah, maka dijamin siksa kuburnya akan dicabut oleh Allah, dijauhkan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian tuntutan Allah yang kedua, jangan lupa kata Allah. Apa tuntutan Allah? Wanhar. Kita masih dititipi kesempatan hidup ini oleh Allah, jangan lupa kita untuk berbagi. Jangan lupa kita ini, mohon maaf, meningkatkan yaitu kepekaan sosial kita. Dan kita sebentar lagi akan memasuki sunnah Rasulullah, masuk di bulan Dzulhijjah, yaitu Rasulullah biasa memberikan contoh, yaitu berkorban. Punya kemampuan beli sapi, ya korban sapi. Mampu kambing, ya kambing. Wanhar, perintah Allah ini Pak. Berkorban kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang ketika sudah punya kemampuan pura-pura enggak mampu, apa kata Rasulullah? Man kana lahu sa'atun ayyudahi wa lam yudahi fala yakrubanna musallana. Orang yang mempunyai kesempatan, sudah dikasih rezeki oleh Allah cukup untuk berkorban, tetapi dia pura-pura enggak mampu, bilang enggak mampu atau enggak mau berkorban, janganlah dekat-dekat terhadap masjidku ini kata Rasulullah. Jangan dekat-dekat terhadap Masjid Nabawi. Artinya kita dilarang pergi ke Mekah Pak. Kalau orang pelit itu mampu, ongkos ke sana mampu, tapi untuk berkorban kambing 2.500.000 nggak mampu. Pergi ke Mekah 25 juta atau 30 juta mampu. Jangan dekat-dekat kata Rasulullah. Fala yakrubanna musallana. Jangan kau sampai dekat-dekat kalian itu terhadap musallaku kata Rasulullah. Masjidku kata Rasulullah. Ini kalau mampu, pura-pura nggak mampu. Wanhar gitu. Nah, nanti urusan kategorinya, model-model korban seperti apa bisa sampean tanyakan nanti. Itu kategorinya seperti apa, itu berkaitan dengan itu nanti. Kita lanjutkan hadits qudsi yang disampaikan langsung oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini, yaitu nyampe pada panggilan Allah yang keempat di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Allah menyatakan ini, memanggil hamba-hambanya, karena hamba cuma yang mau dengerin. Kalau dirinya tidak termasuk kategori hamba Allah, maka ini cuma denger, hilang dari yang kanan masuk yang kanan, hilang yang kiri. Jadi enggak turun ke hati, Pak. Enggak turun ke hati. Kanan lepas kiri di sini. Itu kalau dia tidak termasuk kategori hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di sini? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak punya kemampuan untuk memberikan bahaya, membahayakan diriku, zatku kata Allah, dan kalian pun tidak akan mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat kepadaku kata Allah. Jadi sehebat apapun kita, Pak, sehebat apapun, punya kekuasaan, pangkat dan jabatan apapun, kita tidak akan pernah membahayakan posisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah Sang Khalik yang menciptakan alam semesta ini. Jangankan manusia, Pak, manusia kecil kita ini, sangat kecil kita dibanding malaikat. Malaikat saja, pertama yang diciptakan malaikat itu kan malaikat Israfil, Pak, yang meniup sangkakala itu. Itu yang diciptakan pertama oleh Allah. Dan besarnya itu, kata Rasulullah, besarnya malaikat Israfil itu, ini bumi yang besarnya luar biasa ini, cuma ketika ditaruh cuma berada di tengah-tengah matanya ini. Bumi ini andai kata ditaruh cuma berada di tengah-tengah kedua matanya malaikat Israfil.
Dan ketika andai kata ditaruh di telapak tangannya cuma bagaikan kelereng. Lau wudi'al ardu, kata Rasulullah, andai kata bumi ini ditaruh ala kaffi Israfil, ditaruh di telapak tangannya malaikat Israfil, kana kal qurrati fi yadir rajuli, maka bumi ini hanya seperti kelereng yang berada di telapak tangan manusia. Mau ngapain kita mau melawan Israfil? Israfil bumi cuma kayak kelereng gitu. Coba malaikat maut sama, malaikat maut kan malaikat Israel. Jadi setelah Israfil baru malaikat Israel, baru Jibril yang diciptakan. Nanti susunan-susunannya itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan semuanya diciptakan oleh Allah dari nur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sehebat apapun manusia dipanggil oleh Allah, hai manusia, hamba-hambaku, sehebat apapun kau, punya pangkat jabatan, kekayaan sampai meliputi Indonesia atau meliputi Asia, kekayaanmu sedikit pun kau tidak akan pernah membahayakan, tidak akan menggeser kehebatanku, kata Allah. Dan kau walaupun sehebat apapun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku. Yang memberikan manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan kita, Pak. Ini panggilan Allah. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalik fi mulki syai'an. Ini Allah panggil kita, Pak. Ini biar kita menyadari bahwa kita adalah manusia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sehebat apapun manusia, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, dipanggil, wahai hamba-hambaku, andai kata salah satu di antara kalian itu paling takwanya pendahulu kalian, paling takwanya generasi kalian, bahkan paling takwanya komunitas jin dan manusia. Jadi meliputi hebatnya ini, Pak, meliputi takutnya, takwanya itu meliputi jin dan manusia, pendahulu dan generasi sampai kiamat, kata Allah. Bagaimana? Mazadadalik fi mulki syai'an. Sedikit pun kau tidak akan menambahkan kekuasaanku, kata Allah. Jadi walaupun paling takwa kita di hadapan Allah, sedikit pun tidak akan menambah kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu. Allah sudah maha hebat. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu sesungguhnya maha kuasa terhadap semuanya. Jadi enggak perlu dibantu kuasa oleh manusia. Sehebat apapun manusia, ketakwaannya tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu hanya untuk pribadi kita, ketakwaan kita untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhiratakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abkhari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Andai kata andai kata awwalakum, engkau paling belangsatnya, kata Allah, paling belangsatnya itu, paling sombongnya, paling hebatnya, paling punya kekuasaan, kata Allah, yang meliputi, melebihi dari pendahulu kalian dan generasi kalian, bahkan meliputi kebelangsatan kalian itu, kecongkakan kalian, kesombongan kalian itu, meliputi jin dan manusia itu. Ini jin dan manusia, Pak. Manusia berapa mulai dari Nabi Adam? Wong sekarang saja sudah 8 berapa M itu ini. Hari ini masih, Pak, sudah banyak yang wassalam, Pak. Indonesia sudah berapa itu yang mati? 100.000 lebih itu. Yang mati Covid, yang enggak Covid jauh lebih banyak. Dihitung mulai dari pandemi 2 tahun yang lalu, Indonesia sudah ribuan yang mati, ratusan ribu itu, Pak, yang mati dihitung. Yang enggak kena Covid jauh lebih banyak. Di dunia berapa coba? Kayak di Amerika sudah berapa banyak coba? Di Brasil juga begitu. Berapa banyak sudah yang meninggal itu? Sampai 0,5 jutaan yang dihitung. Yang enggak dihitung jauh lebih banyak juga. Ini masih penduduk 8, sekian M masih, Pak, banyaknya. Bayangkan dari Nabi Adam hingga kiamat itu, yang oleh Allah digambarkan. Andai kata kalian punya kehebatan yang meliputi kehebatan dari dulu hingga kiamat, jin dan manusia, kata Allah, bagaimana? Mana qasadalika min mulki syai'an. Sedikit pun kalian tidak akan mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Jadi walaupun punya kehebatan luar biasa, sedikit pun, kata Allah, tidak akan mengurangi kekuasaanku, kata Allah.
Nih, saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhiratakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul muhitu idza udkhilal bahra. Ini Allah memanggil kita ini, wahai hamba-hambaku, kata Allah, andai kata dikumpulkan awalakum dari Nabi Adam wa akhirakum sampai kiamat, kata Allah, wa insakum jin manusia dari Adam hingga kiamat, wa jinnakum dan jin, ini dikumpulkan jadi satu, Pak. Nah, manusia dan jin dari awal hingga akhir dikumpulkan jadi satu di sini, kata Allah. Lalu kemudian qamu fi sa'idin wahidin, berdiri di tempat yang satu, ngumpul jadi satu, kumpul jadi satu. Fasa'aluni, semuanya minta. Berapa triliun sudah coba manusia, coba Pak. Mulai Adam hingga saat ini berapa triliun sudah. Kalau jin berapa, lebih banyak jin, Pak. Karena sebelum 500 tahun sebelum manusia ini diciptakan di bumi, hidup di bumi, maka 500 tahun itu Allah sudah hidupkan jin dulu. Al-janna mimma rijim minnar, kata Allah. Jan dulu baru jin. Jadi yang lebih hebat dulu jan. Kenapa? Kemudian jin 500 tahun hidup, dan ternyata jin, mohon maaf, oleh Allah, karena jin ini satu dengan yang lainnya, sama dengan manusia, carok, tengkar, yang kuat menghabisi yang lemah. Akhirnya oleh Allah disuruh malaikat Jibril diantaranya mengusir mereka. Jadi dulu ini bumi penuh dengan jin, Pak, penuh dengan jin. Dan jin kalau melahirkan tidak seperti manusia, telur minimal itu anaknya 6, 10, 12 satu kali melahirkan. Makanya jin jauh lebih banyak. Ya ayyuhal jin qad aksarukum minal insi, kalian jauh lebih banyak daripada manusia, kata Allah. Nah, ini kata Allah, andai kata jin dan manusia kumpul jadi satu, minta semuanya kepada Allah, bagaimana kata Allah? Fa'aitaituhu kulla wahidin mas'alatahu. Setiap per insan, per jin akan kuberikan semuanya yang diminta, satu persatu akan kuberikan semuanya, kata Allah. Dan Allah menjelaskan, mana qasadalika mimma 'indi. Permintaan yang kuberikan semua itu kepada kalian, kata Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma seperti kama yang kusul muqitu idza udkhilal bahra. Kurangnya itu hanya seperti ujung jarum yang ditaruh di tengah lautan, dimasukin ke air laut, Pak. Hanya seperti itu katanya itu. Pemberian Allah yang diberikan kepada seluruh jin dan manusia satu persatu. Kayak apa kekayaan Allah itu, coba. Makanya ketika kita selalu minta kepada Allah, sampai bawa orang, apalagi mohon maaf sampai jemaah seperti ini, Allah semakin senang. Jadi terhadap pengurus masjid yang memberikan peluang, memberikan kesempatan jemaah sampai banyak jemaah sampai banyak doa, maka Allah semakin senang terhadap orang yang memberikan kesempatan ini. Sehingga Allah bilang, bagaimana? May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, kata Allah. Barang siapa yang memberikan peluang dan mencontohkan yang baik, lalu kemudian ngajak orang menjadi orang baik, sampai ngumpuli orang sama baiknya, kumpul jadi satu, bagaimana kata Allah? Yakun lahu nasibun minha. Allah akan memberikan kesempatan, Allah akan memberikan sebanyak orang yang ikut itu kepada orang yang ngajak. Ini luar biasanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia, Pak. Kalau kita minta sama manusia, satu kali iya, dua kali dimaklumin, tiga kali jangan balik lagi loh. Awas, kok tiga kali, apalagi bawa teman di situ. Ini ngabisin aja. Saya punya teman, Pak. Punya teman jemaah belangsatnya puluhan tahun. Baru ngaji mulai 4 bulan yang lalu mulai ngaji. Rajin ke masjid, Pak. Rajin sekali. Ini karena luar biasa rajinnya, nggak tahu Allah menghargai orang ini, Pak. Orangnya belangsat, rambutnya panjang. Allah kasih kekayaan oleh Allah. Dia kalau doa ini setengah jam begini di masjid, orang sudah pada pulang dia masih begini, Pak. Tapi oleh Allah ini di saat teman-temannya gagal dalam urusan ekonomi, tiap minggu dikirimin 500 juta. Sehingga beli tanah di Cangguh, mau bangun tahun ini. Saya kok banyak uangnya, saya bilang.
mohon maaf Pak Ustadz, Allah mungkin percaya sama saya tahun ini nih. Saya loh Pak Ustadz sama istri siri saya ini, saya dikirimin tiap minggunya 25.000 pound sterling Pak Ustadz. Kadang dikirimi 30.000, kadang 50.000 Pak Ustadz. Setiap minggu itu. Kalau uang sini berapa itu Mas? Kalau 25.000 pound sterling Pak Ustadz, 500 juta. Tiap hari ngasih teman-teman di masjid, tiap hari ngajak makan juga. Nah ini doanya begini Pak, doanya. Satu ketika malam sekitar kurang lebih 6 malam yang lalu, sama saya keluar dari masjid, ada bapak-bapak yang biasa minta itu, Mas, saya minta uangnya. Tiap hari memang minta itu, tiap hari minta. Saya minta uangnya Mas. Untuk apa Pak? Untuk makan. Silahkan Bapak makan, itu makan lah, saya bayarin lah Pak. Jangan minta uang lagi Pak. Kalau Bapak tadi tanyain untuk apa? Untuk makan. Makan di situlah di warung itu, saya yang bayarin. Enggak, saya minta uangnya saja. Di sana enggak ada ikan lautnya. Bapak ini gimana kok sudah mau saya bayarin minta uang? Bapak kerjaannya begitu terus minta. Berangkat sama saya enggak dikasih Pak, enggak dikasih ya Bapak ini, sebagai pelajaran kata. Tapi nyampe di warung dia nih, ya Pak Ustadz, saya salah Pak Ustadz, padahal saya dititipi uang saya Pak Ustadz, kok enggak saya ngasih Pak Ustadz? Nangis ya. Karena apa? Diberikan kesadaran oleh Allah itu. Kalau kita ini tiap hari minta nih, kalau gitu kan, kalau kita. Mungkin nyampe di sini saja. Ini ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Baik berkaitan dengan ayat tadi yang saya bawa maupun hadis qudsi yang telah kita baca ini. Silakan, mungkin ada yang mau nanya dulu. Saya kasih kesempatan. Ada yang mau nanya? Silakan. Jin itu ada juga yang baik. Gimana? Jin, semua jin ada yang berbuat baik. Bagus. Jin dulu di saat Rasulullah ngaji seperti ini, serombongan jin datang mendengarkan ayat-ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, sehingga dilestarikan di Al-Quran ada surat Jin. Di Mekah ada namanya yaitu musola, ada sampai di sana Pak, dinamakan masjid itu masjid jin. Kenapa? Jin di saat Rasulullah ngaji seperti ini, jin ada di situ ikut ngaji, makanya dinamakan masjid jin di situ. Jadi kalau datang ke Mekah sampean insyaallah cari di sana masjid, namanya masjidnya jin itu. Jadi jin ada yang baik juga ada yang buruk. Makanya Allah sampai menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan. Allah bilang tidak manusia dulu, tapi bilang jin. Wa ma khalaqtul jinna, jin dulu. Berarti jin juga ada yang beriman, ada yang baik, juga ada yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan manusia Pak. Ada yang belangsa juga. Jangan nyalain jin saja, jin disalah-salahin itu. Manusia banyak juga yang kurang ajar kok, yang bukan haknya diambil. Kerjaannya nakut-nakutin juga ada, bikin resah masyarakat juga ada. Sama juga dengan jin begitu. Jin ada yang kerjanya nakut-nakutin, sehingga apa? Masuk ke manusia, sehingga ada dikenal dengan manusia kerasukan. Kerasukan. Itu jin kurang ajar itu. Lu sudah muslim, katanya jin muslim. Wah, manusia banyak yang muslim juga kurang ajar kok. Bukan haknya diambil. Pencuri banyak yang muslim juga kok. Jadi jin hampir sama dengan manusia. Ada yang baik juga ada yang buruk. Cuma jin itu hampir lebih banyak. Jin itu yang sakit hati terhadap manusia. Banyak jin itu yang enggak suka. Kenapa? Karena jin makannya tidak seperti manusia. Manusia makan sate, makan gulai, makan sayur segala macam. Kalau jin enggak, makanya tulang sama tembikar itu yang jelek-jelek. Makanya jin itu masih banyak yang Islamnya enggak kuat, enggak terima dengan kepada manusia. Makanya banyak manusia yang dirasukin, yang dikuasain oleh jin. Kenapa? Jin enggak suka itu. Ya, jin yang luar biasa imannya, ya luar biasa. Imannya luar biasa juga, takutnya kepada Allah, tidak akan mengganggu manusia. Mungkin itu Pak ya? Masih ada? Silakan Pak Ustaz. Oke, silakan.
Mm-mm. Kambing itu keluarga jadi hitungannya keluarga bukan jiwa. Mm-mm. Itu gimana Ustaz? Bagus pertanyaannya. Jadi korban satu kambing lebih idealnya satu jiwa satu lebih idealnya. Boleh kata Rasulullah, kalau nggak mampu untuk memenuhi seluruh keluarga maka satu, yaitu cukup untuk keluar. Karena Rasulullah pernah bersabda, ketika mau motong kambingnya, kabsyaini amlahaini akranaini, kata Rasulullah ini korban dulu itu nyembeli 2 kambing yang tanduknya bagus, kemudian amlahaini kelihatannya menarik. Kambing itu yang menarik memang yang bagus kata Rasulullah. Dan Rasulullah ketika mau sembelih, bismillah wallahu akbar, hada nikmatun minka walaka ya Rabb, hada anni wa amman lam yudahi min ummati, kata Allah. Ini kurban untukku dan keluargaku. Dan untuk yang satunya untuk orang yang tidak berkorban dari umatku. Jadi Rasulullah sudah dulu begitu, sudah diniatin untuk anak, untuk keluarganya dan umatnya yang nggak mampu berkorban. Jadi boleh kita ini satu untuk keluarga, dan idealnya memang satu karena sekarang mohon maaf lo yang kaya sampean satu keluarga punya sepeda motor masing-masing, kok punya mobil sudah sepeda motor masing-masing. Kenapa? Kalau akhirat kenapa tidak? Kalau dunia kita bisa, kenapa akhirat tidak? Kenapa? Karena korban itu akan dijadikan kendaraan yang akan menjemput pemiliknya melintasi siratal mustaqim. Makanya kata Rasulullah, cari yang bagus. Rasulullah bersabda, "Dakhimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum." Hendaklah kalian kalau mau berkorban cari yang bagus, kata Rasulullah. Yang gemuk, yang sehat, yang bagus, yang menarik. Kenapa? Karena korban itu Allah akan jadikan kendaraan yang akan membawa pemiliknya melintasi siratal mustaqim, diantarkan ke depan pintu surga. Makanya cari yang bagus. Idealnya ya satu-satu Pak Ustaz, idealnya. Nah kalau bisa, kalau mau beli satu nggak beli yang banyak, ya cari unta. Ya kan mobil itu kan, nggak unta sekarang nggak ada di Indonesia, ya sapi lah yang bagus ya. Makanya ideal itu paling abdolnya. Apakah ini misalnya satu keluarga 7 orang, apakah lebih abdol pakai kambing atau pakai sapi? Kalau pribadi ternyata 7 orang itu cukup untuk satu keluarga 7 biji, 7 ekor, maka lebih abdol 7 ekor daripada beli sapi 1 ekor. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setiap ini 2 urat-urat nadi itu ada 14. Kalau sapi cuma 2. Darahnya sapi dibanding 7 kambing lebih banyak darahnya wa innad dama la yaqa'a minallahi ta'ala qabla ayyaka bimakanin fatibu biha nafsan, kata Rasulullah. Karena darah itu Pak Ustaz, sebelum jatuh beberapa detik itu sudah Allah catat, Allah tetapkan penghargaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana orang yang berkorban, fatibu biha nafsan, hendaklah engkau bikin upayakan hatimu itu hati yang baik. Jangan mentang, wah kalau aku korban 5, loh apa kalau kamu cuma 2. Jangan begitu. Apa manfaatnya sih ngomong begitu sama orang lain? Wong itu untuk pribadi. Makanya kata Rasul, fatibu biha nafsan, hendaklah kau perbaiki hatimu, jiwamu, kemudian pembicaraanmu, akhlakmu, sifatmu perbaiki. Karena kata Allah, la yanalu lumumuha wa dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang nyampe kepada Allah itu adalah ketakwaan, bukan darah dan segala macamnya, kata Allah. Itu idealnya. Nah, kalau memang cuma 1 Pak Ustaz, beli kambing 1 misalnya, ya mendingan yaitu patungan beli sapi yang patungan. Kenapa? Karena jangkauannya jauh lebih banyak, lebih luas, membantu fakir miskin. Lebih baik patungan kolektif beli sapi, karena daging sapi itu dari 7 orang jauh lebih banyak jangkauannya daripada yaitu kalau sendiri-sendiri beli kambing. Karena kalau kambing berapa dagingnya sih kambing, apalagi daging kambing di sini bukan domba. Makanya lebih abdolnya berkorban itu kata Rasulullah, yang pertama di sini nggak ada unta, maka sapi.
Kemudian ghanamun. Ghanamun terbagi menjadi 3. Ghanamun ada kabsun, kibas, itu umurnya boleh 6 bulan masuk 7 bulan yang kibas. Di sini nggak ada kibas itu. Kemudian yang kedua di bawahnya kibas ada da'nun, yaitu domba. Domba itu boleh itu 12 masuk ke 13 bulan minimalnya. Kalau makzun itu kambing di sini Pak Ustaz. Itu kambing kacang, kambing tawa. Dagingnya lebih dikit kan? Itu minimal juga itu kalau yang mutaakhirin, tapi kalau yang ulama salaf minimal umur 24 masuk ke 25 bulan di situ. Kalau makzun. Saya kan sempat nanya karena saya dari dulu di Masjid Istiqomah banyak kadang kambing yang enggak layak untuk dikorbankan itu dikorbankan. Saya nanya, kok jual kambing yang kecil ini? Pak Ustadz, saya nggak mau korban gitu. Saya kan bisnis jual kambing. Silahkan yang mau berkorban yang milih. Kan saya nggak mau berkorban, saya jual kambing gitu. Pinter juga jawabannya nih gitu. Saya jual kambing, nggak jual korban gitu ya. Nah tapi kan pas waktu korban ini, iya memang waktu korban. Saya kan bisnis, yang penting dapat penghasilan. Tergantung yang mau berkorban, cari yang kategorinya sesuai dengan aturan gitu. Nah, pinter juga jawabannya sampean gitu. Mungkin itu bahasanya. Masih ada? Silakan mungkin yang mau nambahin. Masih ada waktu? Nah, kita lanjutkan ini hampir habis di sini nih. Satu hadis lagi kayaknya, satu kalimat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kita dipanggil ini. Amal kalian itu, kata Allah, uhsiha lakum. Jadi kuhitung untuk kalian, bukan untuk orang lain. Makanya lana a'maluna walakum a'malu, ayatnya di situ. Makanya enggak usah tengkar lah urusan beda furu'iyah. Yang penting Allah, Tuhannya itu Allah. Yang penting rukun imannya sama, sholatnya menghadap kiblat. Beda perbedaan furu'iyah, enggak usah sampai tengkar, enggak usah sampai musuhan. Ini sekarang mohon maaf kita digiring oleh setan itu. Hanya beda, mohon maaf, beda selera. Yang seleranya NU tahlilan. Tahlilan itu ketika sudah diamalkan. Ketika enggak diamalkan, tahlil cuma. Tahlil itu apa? Halala yuhallilu tahlilan, baca kalimat la ilaha illallah. Ketika diamalkan, diulang bersama, namanya tahlilan. Selawat itu kalau masih baca salawat ya macam-macam. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, salawat macam-macam. Sampai di dalam kitab Hazinatul Asrar itu tertera ada kurang lebih hampir 2000 macam orang itu ngerangkai salawat. Itu banyak sekali macam salawat di situ. Enggak usah tengkar lah ngerangkai. Orang ngerangkai itu sesuai dengan mujinya, cintanya, kemampuannya dekat dengan Rasulullah. Makanya sampai ada salawat munjiat, ada salawat nariyah. Lain itu, perangkainya beda. Ada salawat syifa yang dibaca tadi di sini itu. Salawat syifa itu. Ini hebat ini. Ini kalau dibaca itu sakit macam-macam sampai itu diistiqomahkan atau mantap, insyaallah menjadi berbagai macam penyembuh, obat berbagai macam penyakit. Salawat syifa. Ada salawat yang dirangkai oleh Habib Soleh Tanggul, makanya dikenal dengan salawat Habib Soleh Tanggul. Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammadin, kan begitu. Maka salatan taghfiru biha dzunub, itu yang dirangkai oleh Habib Soleh. Ada salawat yang dirangkai oleh Kiai Muhammad Khalil Bangkalan, itu dilestarikan oleh yang dekat-dekat dengan jalur Bangkalan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mahbub syafi'il ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini salawat yang dirangkai oleh Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Ketika diamalkan menjadi salawatan. Ketika cuma baca sendiri ya salawat. Ketika sudah diamalkan menjadi salawatan namanya, begitu. Sama dengan sampean tadarus sendiri, sampean ya tadarus sendiri. Mana ada tadarus sendiri? Kalau sendiri ya namanya qori. Kalau tadarus, tadarasa ya tadarasu tadarusan, harus ada teman, harus ada temannya tadarus itu. Hah? Iya.
Sehingga ketika sudah banyak temannya itu tadarusan gitu. Saling dengar, saling menyimak gitu, gantian di situ. Itu tadarus. Makanya musyarakah faedahnya dalam ilmu sarraf itu. Nah, berikutnya nih. Summa uwaffiyaha. Hai manusia, hai hamba-hambaku, kata Allah, seluruh amalmu akan kuhitung itu hanya untuk kamu, kata Allah, untuk dirimu. Makanya enggak usah tengkar lah ketika berbeda selera. Lana a'maluna walakum a'malukum, kata Allah. Amalmu engkau bawa sendiri, amalku ku bawa sendiri. Enggak usah tengkar. Kita akan dipertemukan dengan amal pribadi masing-masing, dan amal itu akan menunggu setiap pelakunya besok. Paman wajada khairan, maka ketika kalian itu menemukan ternyata kalian melakukan kebaikan, bagaimana? Falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah, puji Allah. Alhamdulillah ya Rabb, engkau berikan aku kesempatan untuk bisa berbuat baik. Malam hari ini saya bisa ngaji ya Rabb. Di mana teman-teman saudaraku sekarang ini engkau enggak berikan kesempatan ngaji. Terima kasih ya Rabb, aku sekarang bisa ngaji. Begini Pak, jangan nyalahkan yang enggak ngaji. Nanti sampean, apa kamu ini dekat masjid aja nggak ngaji? Jangan, habis sampean itu. Setan itu nggak sukses di depan, dia akan usaha di saat ngaji. Makanya banyak orang ketika gagal ketika ngaji, Pak. Setan upaya ketika ngaji main HP, ngobrol bisik-bisik, ngobrolin temennya. Setan menggagalkan ngaji. Karena ngaji, mohon maaf, ngaji sampean dari tadi itu kata Rasul, afdalu min alfi rakaatin tatawwuan. Lebih hebat daripada sambian sholat 1000 rakaat sholat sunat. Sementara mohon maaf, sehebat sambian semua termasuk saya, nggak ada yang bisa sholat semalam 1000 rakaat, nggak ada yang mampu masih Pak. Tapi duduk insya Allah mampu, bahkan lebih melampaui orang yang sholat sunat 1000 rakaat ngaji seperti ini. Makanya bersyukur kepada Allah. Setan ternyata gagal malam hari ini. Nanti ditunggu di luar oleh setan itu Pak. Apa sih setan? Bisikin di pintu itu. Temanmu itu padahal itu lo ahli ibadah nggak ngaji. Iya ya, gimana ini orangnya sudah kiai sudah nggak mau ngaji. Gagal ini. Dari depan kita sukses ngaji, sukses nyampe di luar gagal, pahalanya dihabisin gara-gara ngerasain yang nggak ngaji gitu. Makanya nih Pak, setan itu sudah janji sama Allah, bagaimana? La'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Rabb, akan ku gagal, nggak mampu di depan, menggagalkan di belakang, nggak mampu di depan, di tengah, di kanan kiri, kau tidak akan banyak menemukan mereka bersyukur kepadamu. Jadi jangan sampai termasuk kategori ini, Mas. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang menemukan dirinya ternyata enggak bisa berbuat baik, ternyata enggak mampu ngaji, padahal sudah dekat enggak ngaji, padahal sudah dekat dengan masjid enggak jamaah, kemudian jalannya ternyata enggak bisa berbuat baik, semestinya mendoakan orang malah mencaci orang. Bagaimana kata Allah? Fala yalumanna illa nafsahu. Jangan kau salahkan orang lain besok, jangan kau salahkan setan besok, salahkan dirimu sendiri kata Allah. Karena mohon maaf loh Pak, besok kita ini minta kepada Allah agar setan-setan yang menggoda kita didatangkan. Apa kata setan? Ketika didatangkan oleh Allah besok di dalam Al-Quran, setan dan iblis itu apa coba? Ya Rabbana ma adghaituhu walakinnahu fi dhalalim mubin. Ya Rabb, bukan saya yang bikin dia enggak ngaji ya Rabb. Bukan saya yang bikin dia ngerasa nih yang enggak ngaji ya Rabb. Bukan saya yang bikin dia itu melakukan kejahatan dan kemungkaran ya Rabb, tapi karena dia tersesat sendiri. Sudah Engkau bilang inna syaitana lakum aduwwum. Setan sudah, saya ini kan sudah dibilang oleh Engkau ya Rabb dulu bahwa aku ini musuh mereka. Kenapa mereka ikut aku? Gitu. Mau gimana besok? Ya kalau sekarang mau debat ya sekarang sama setan itu. Jangan besok-besok sudah terlambat. Apa kata Allah? Udahlah tatasimu ladayya, enggak usah berdebat hari ini, enggak usah tengkar hari ini kata Allah. Walaqad qaddamtu ilaikum bil main. Sudah dulu ku ingatkan kalian bahwa ini musuhmu, ini musuhmu. Jangan kau ikut musuh kata Allah. Nah, mudah-mudahan kita ini oleh Allah dijaga, dipelihara di depan, di tengah, belakang, kanan, kiri, sehingga kita tergolong kategori orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah masuk Ustaznya? Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini menjadi kajian yang
mengantarkan kita jauh lebih bijak dalam menyikapi sisa umur kita, menjadi orang yang lebih baik, meningkat kualitas keimanan kita, bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadana ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.